Leaders, dalam perlombaan memperebutkan pelanggan, maka kesukaan, kepercayaan, dan keyakinan pelanggan atas produk dan layanan adalah ujung proses yang wajib perusahaan dapatkan. Dan itu nyaris hanya bisa didapatkan jika interaksi komunikasi dengan pelanggan tidak hanya mengejar 4 kata saja. Informasi tersampaikan secara jelas. Itu belum cukup, belum berkelas. Tetapi seharusnya interaksi komunikasi sejak awal proses wajib diupayakan agar menciptakan persepsi, perasaan, kesan yang positif, yang disukai, dan menciptakan kepercayaan. Sepenting apa keterampilan ini harus dimiliki dan seperti apa juga peran ini harus dimainkan? Yuk kita simak komunikasi konstruktif yang efektif at the essential role of B2B frontliner Victory Lake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gembira dan kagum untuk Anda semua yang asik dan seru. Leaders, kita semua tahu kan, jika para frontliner adalah garda terdepan perusahaan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalin komunikasi yang konstruktif dan efektif dengan pelanggan. Peran mereka tidak sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan secara aktif, memahami kebutuhan dan kekhawatiran pelanggan, hingga menyampaikan solusi yang relevan. Dengan pendekatan komunikasi yang konstruktif dan berpusat pada pelanggan, frontliner dapat menciptakan pengalaman positif, membangun kepercayaan, dan mendorong loyalitas pelanggan berjangka panjang. Komunikasi konstruktif juga memungkinkan frontliner untuk mengedukasi pelanggan secara efektif, mengatasi keberatan yang hampir pasti akan didapatkan, dan mengubah persepsi negatif pun menjadi positif. Pada akhirnya, kemampuan frontliner dalam berkomunikasi secara konstruktif dan efektif akan berperan signifikan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat reputasi perusahaan, dan ujung-ujungnya bisa mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dukungan seperti apa yang diperlukan dari perusahaan? Untuk mengoptimalkan peran frontliner sebagai komunikator konstruktif yang efektif, perusahaan perlu menginvestasikan dalam pengembangan keterampilan komunikasi frontliner. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan rutin tentang teknik komunikasi efektif seperti mendengar aktif, komunikasi empatik, asertif, motivasional, dan lain-lain. Perusahaan juga dapat menyelenggarakan simulasi penanganan pelanggan, di mana frontliner berlatih menghadapi berbagai skenario komunikasi yang menantang, seperti pelanggan yang komplain, bahkan pakai marah-marah. Kemudian coaching secara berkala dan para manajer atau mentor komunikasi juga sangat penting untuk bisa memberikan umpan balik dan bimbingan personal bagi setiap frontliner. Leaders, itulah beberapa dukungan yang diperlukan dari perusahaan untuk frontliner di garda depan. Jika Anda mendukung pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan seperti ini untuk Anda bagikan kepada frontliner Anda share kepada frontliner Anda, jangan lupa ya like dan subscribe di sini ya. Selanjutnya dari frontliner itu sendiri, apa inisiatif yang perlu dilakukan? Leaders, sudah tentu frontliner harus proaktif dalam mengasah keterampilan komunikasi mereka sendiri. Frontliner perlu menginternalisasi prinsip-prinsip komunikasi konstruktif seperti empati, yaitu memahami pelanggan dari sisi pelanggan itu sendiri misalnya,
Kemudian asertif, yaitu komunikasi yang membuat pelanggan merasa berharga dengan menunjukkan profesionalitas diri kita dan perusahaan tentunya. Yang berkelas, bukan jaim loh ya, serta menjaga kejujuran dan respek dan lain-lain. Contohnya saat menghadapi pelanggan, misalnya seorang ibu yang kecewa bahkan frustrasi ya, frontliner harus menunjukkan empati, misalnya dengan mengatakan, saya memahami bahwa hal ini sangat mengganggu dan tidak sesuai dengan ekspektasi ibu. Izinkan saya untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan keluhan ibu bisa tertangani. Frontliner juga harus jujur dalam memberikan informasi seperti informasi keterbatasan produk atau layanan dengan komunikasi yang memberi kesan proporsional dan profesional. Hingga menunjukkan respek dengan menghargai pendapat dan keputusan pelanggan. Contoh pentingnya keterampilan komunikasi frontliner dapat dilihat juga misalnya pada kasus seorang customer service representatif di sebuah bank. Suatu hari ia menghadapi seorang nasabah korporasi yang marah karena kesalahan pada tagihan kartu kredit korporatnya. Dengan menerapkan teknik komunikasi yang efektif seperti mendengarkan secara aktif, memparafrase kekhawatiran nasabah, dan fokus pada solusi, maka sang CS berhasil meredakan kemarahan nasabah tersebut. Setelah itu menjadi lebih mudah bagi si CS untuk menyelesaikan masalah utamanya. Bahkan dimungkinkan menawarkan solusi yang lebih baik untuk mengelola keuangan nasabah. Ujung-ujungnya apa? Nasabah tersebut akan merasa dihargai, mendapat solusi atas ekspektasinya, hingga akhirnya bisa menjadi advokat yang loyal bagi bank tersebut. Leaders, komunikasi yang konstruktif dan efektif juga melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi dengan tipe pelanggan yang berbeda. Misalnya, saat berhadapan dengan pelanggan yang analitis dan detail-oriented, frontliner harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, berbasis data. Sementara saat berkomunikasi dengan pelanggan yang lebih emosional dan relasional, frontliner perlu lebih menekankan pada aspek empati, keterhubungan, dan cerita yang inspiratif misalnya. Leaders, jika Anda senang berbagi pengalaman atau gagasan, kasih komen ya, atau masukan di sini ya. Karena itu berharga untuk continuous improvement dan perbaikan. Kemudian ada contoh ilustratif lagi tentang pentingnya komunikasi yang adaptif, dapat dilihat pada misalnya kasus Bapak Andi lah katakanlah. Seorang sales engineer di sebuah perusahaan manufaktur. Ia sering menghadapi beberapa tipe pelanggan yang berbeda. Kali ini yaitu menghadapi manajer teknis yang sangat fokus pada spesifikasi dan kinerja produk, serta manajer pengadaan yang lebih mementingkan aspek biaya dan nilai bisnis. Dengan kemampuannya dalam menyesuaikan gaya komunikasi, Bapak Andi tersebut berhasil membangun hubungan yang kuat dengan kedua tipe pelanggan. Ia mampu memberikan presentasi teknis yang mendalam kepada manajer teknis, sekaligus memberikan analisis manfaat dan biaya secara meyakinkan kepada manajer pengadaan. Selanjutnya, tentu ini menjadi lebih mudah meyakinkan pelanggan hingga membuka jalan menutup penjualan atau closing. Ya, tentu saja diharapkan akan lebih jauh bisa mendapatkan kontrak kerja dari pelanggan. Leaders, apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang kita bicarakan? Bahwa dalam dunia bisnis B2B yang semakin kompleks dan dinamis, kemampuan frontliner dalam berkomunikasi secara konstruktif dan efektif menjadi keunggulan kompetitif
yang nyata-nyata dibutuhkan. Frontliner menjadi jembatan penghubung antara perusahaan dan pelanggan, memastikan aliran informasi yang lancar dan memudahkan penciptaan sinergi yang saling menguntungkan. Dengan menjalankan peran ini secara konsisten dan terampil, Frontliner tidak hanya membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan sebagai mitra bisnis terpercaya dan bernilai tinggi. Inilah kekuatan sejati dari komunikasi konstruktif dan efektif dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, tentu melalui frontliner Anda. Leaders, apakah Anda menginginkan tim Anda mampu memikat pelanggan melalui komunikasi yang konstruktif dan efektif, baik secara online maupun offline? Yuk, kita ikutan program psikointeraksi online offline memikat hati pada event Disco and Winning, sebuah pembelajaran live online dengan diskusi dan kolaborasi yang nggak cuma menginspirasi tetapi juga membantu memberikan solusi. Asiknya lagi di program ini, Anda bisa semakin mendapat lebih banyak manfaat dengan cara yang semakin hemat. Cek ya di link deskripsi. Oke leaders, tentu saja tim Anda bisa melanjutkan pembelajaran pada episode selanjutnya yang berjudul Kolaborator Terkini Pencetak Sinergi at the Essential Role of B2B Frontliner Victory Maker. Leaders, demikianlah bincang-bincang telah kita lakukan. Selanjutnya saya terima kasih atas perhatian leaders semua yang asik dan seru. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.